Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita dari film Rurouni Kenshin yang kali ini berjudul Rurouni Kenshin Kyoto Inferno. Jika pada film pertama menceritakan tentang kembalinya sang Batosei setelah 10 tahun, pada film kedua ini akan menceritakan tentang sebuah insiden di kota Kyoto yang disebabkan oleh seorang Batosei sama seperti Kenshin yang bernama Shishio Makoto. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ini dia alur cerita dari film Rurouni Kenshin Kyoto Inferno. All around you. Cerita dimulai di sebuah pertambangan Setsu Hyogo. Kapten Saito Hajime beserta pasukannya sedang menyerang markas dari pasukan pemberontak. Ketika sedang melakukan investigasi, tiba-tiba saja pasukan Saito habis dibantai oleh para samurai. Lalu Saito mencoba memeriksa lebih jauh apa yang sebenarnya terjadi. Dia pun bertemu dengan Shishio Makoto yang menjadi dalang dari pembantaian pasukannya. Secara tak terduga, Shishio mengajak Saito untuk bergabung dengannya. Sebab Saito dulunya berada di pihak era Shogun yang lama. Akan tetapi Saito menolaknya karena ia tidak memihak siapapun. Dirinya hanya ingin menegakkan keadilan. Karena gagal mengajaknya bergabung, Shishio memerintahkan pasukannya untuk menyerang Saito. Adegan berpindah ke dojo Kamiya Kashinryu. Tidak seperti pada film pertamanya, kini dojo tersebut sudah memiliki banyak murid. Dan yang menjadi ketua instrukturnya adalah Kaoru. Namun para murid dojo hanya ingin diajarkan teknik berpedang oleh Kenshin. Namun Kenshin menolaknya karena dirinya hanya sebagai tamu di tempat itu. Kenshin juga mengatakan jika seni berpedang saat ini sudah berubah. Mereka harus mempelajari seni berpedang dari dojo Kamiya yang memiliki moto menguatkan hati. Tak lama datang Megumi yang memberitahu jika ada orang yang sedang mencari Kenshin. Ternyata, pihak kepolisian datang dan meminta Kenshin untuk menemui menteri dalam negeri yaitu Okubo. Lalu, Kenshin dan Sanosuke pun pergi untuk menemui Okubo. Sesampainya di sana, ternyata Kenshin sudah mengenal Okubo. Tanpa menunggu lama, Okubo langsung memberitahu Kenshin bahwa Shishio sedang merencanakan sesuatu di Kyoto. Shishio Makoto adalah seorang Batosei dari pemerintah saat perang di Toba Fushimi. Shishio memiliki kemampuan yang luar biasa sama seperti Kenshin. Namun, ia memiliki kepribadian yang jauh lebih kejam. Ia akan membantai siapapun di sekitarnya, tidak peduli lawan atau kawan. Merasa Shishio sudah terlalu berbahaya, ketika peperangan telah berakhir, pemerintahan langsung mengkhianati Shishio. Shishio ditusuk oleh beberapa samurai dan dibakar hidup-hidup. Secara tidak terduga, keajaiban terjadi kepada Shishio. Saat dirinya dibakar hidup-hidup, tiba-tiba saja turun salju dan memadamkan api yang membakarnya. Secara ajaib, Shishio mampu bertahan hidup walau dengan kondisi sekujur tubuh menderita luka bakar. Sejak saat itu, Shishio memulai pembalasan dendamnya dengan menggulingkan pemerintahan yang baru. Di sini, Okubo meminta kepada Kenshin untuk menghentikan perbuatan Shishio yang akan menghancurkan era baru yang dipenuhi dengan kedamaian. Okubo memberikan Kenshin waktu 1 minggu untuk memikirkan apa dirinya akan menerima tawaran tersebut atau tidak. Sesampainya di dojo, Kenshin memberitahu semuanya tentang permintaan Okubo tadi. Sesuai dugaan, Kaoru, Sanosuke, dan Megumi langsung menolak hal tersebut. Kaoru meminta Kenshin untuk tidak pergi ke Kyoto. Sebab, Kaoru tidak ingin jika Kenshin kembali menjadi seorang pembunuh lagi. 1 minggu kemudian, hari di mana Kenshin akan memberitahu keputusannya. Terlihat Okubo yang sedang berada di perjalanan dengan kereta kudanya. Tiba-tiba saja ia diserang dan dibunuh oleh bawahan Shishio
yang bernama Sojiro Seta. Setelah kejadian tersebut, pengawal Okubo meminta kembali kepada Kenshin untuk membantu mereka mengatasi masalah yang diperbuat oleh Shishio. Ia lanjut mengajak Kenshin untuk melihat keadaan yang sangat tragis, di mana beberapa anggota kepolisian dibantai oleh anggota Shishio saat malam hari. Saito yang ada di sana juga meminta kepada Kenshin untuk segera pergi ke Kyoto. Berita tentang kematian Okubo pun mulai tersebar. Kemudian, Kenshin kembali ke dojo dan bertemu dengan Kaoru. Kenshin berniat meminta izin untuk pergi ke Kyoto. Akan tetapi, Kaoru merasa sedih sekaligus takut jika nantinya Kenshin akan kembali menjadi seorang pembunuh. Kenshin pun memeluk Kaoru dan berterima kasih kepadanya karena telah menerimanya tinggal di dojo itu meskipun ia dulunya merupakan seorang pembunuh. Di akhir, Kenshin pun mengucapkan selamat tinggal kepada Kaoru. Kembali ke dojo, Sanosuke tampak begitu marah karena dirinya tidak diajak Kenshin untuk pergi ke Kyoto. Megumi mencoba menjelaskan bahwa alasan Kenshin tidak mengajak yang lain karena ia tidak ingin melibatkan orang-orang di dojo berada di dalam bahaya. Sanosuke yang kesal pergi keluar untuk meluapkan amarahnya. Ketika sedang berjalan, ia bertemu dengan seorang pemuda yang menanyakan keberadaan Batosai yang tak lain adalah Kenshin. Tentu Sanosuke menolak untuk memberitahunya. Merasa tidak puas, pemuda itu langsung menghajar Sanosuke hingga babak belur agar Sanosuke memberitahu keberadaan Kenshin. Untung saja Sanosuke selamat karena pemuda itu dihentikan oleh Megumi. Di suatu malam di tepi sungai, Kenshin terlihat sedang mengambil air minum. Tiba-tiba saja datang seseorang yang mencuri pedang miliknya. Katanaを返していただけぬか。Kenshin berhasil mengejar dan mengambil kembali pedang miliknya. Orang yang mencuri pedang Kenshin adalah seorang wanita muda bernama Misao. Di saat Misao mencoba melawan Kenshin, tiba-tiba saja datang seorang anak kecil dalam kondisi sedang terluka dan meminta mereka berdua untuk menolong kakaknya. Kemudian mereka menemui kakak dari anak laki-laki tersebut. Ternyata ia adalah seorang polisi yang tengah melakukan penyamaran yang sayangnya telah diketahui oleh Shishio. Oleh karena itu, ia pun dihabisi dan desa tempat tinggalnya langsung dibantai oleh anak buah Shishio. Keesokan harinya, Kenshin dan yang lainnya mencoba mendatangi desa tersebut. Terlihat hal yang begitu sadis sekaligus mengerikan, di mana ibu dan ayah dari anak laki-laki tersebut telah dibunuh dan mayatnya digantung di sebuah pohon. Tak lama, muncullah para anak buah Shishio. Tanpa pikir panjang, Kenshin pun menghajar mereka semua seorang diri. Setelah selesai menghajar mereka semua, datang Sojiro yang meminta Kenshin untuk menemui Shishio saat itu juga. Setelah sampai di tempat Shishio, Kenshin langsung mengajaknya untuk bertarung. Shishio yang kecewa setelah melihat pedang bermata terbalik milik Kenshin, memerintahkan Sojiro anak buahnya untuk bermain sebentar dengan Kenshin. Terjadilah pertarungan singkat antara Kenshin melawan Sojiro. Sayangnya, hasil dari pertarungan ini berakhir dengan kekalahan Kenshin yang menyebabkan pedang miliknya patah. Seusai memenangkan duel, Sojiro pun pergi meninggalkan Kenshin. Setelah itu, Kenshin kembali menemui Misao dan anak laki-laki yang tadi.
Tak disangka, semua penduduk yang merupakan korban dari pembantaian pasukan Shishio menghajar orang-orang yang sudah tidak berdaya yang dikalahkan oleh Kenshin sebelumnya. Bahkan, anak laki-laki yang tadi dihasut untuk membalaskan dendam kedua orang tuanya kepada para anak buah Shishio itu. Tak tinggal diam, Kenshin langsung mencoba untuk menghentikan anak itu agar ia tidak menjadi seorang pembunuh. Di markas Shishio berada, terlihat Hoji, salah satu pengikut Shishio yang telah mempersiapkan semua persenjataan untuk berperang. Demi melengkapi kekuatan pasukan mereka, Shishio memerintahkan Sojiro untuk mengumpulkan pasukan mereka yang bernama 10 pedang. Di tempat lain, tepatnya di dojo Kamiya, Sanosuke masih kesal, berencana untuk menyusul Kenshin ke Kyoto. Megumi pun memberikan obat-obatan agar bisa digunakan oleh Sanosuke dan juga Kenshin nantinya. Namun, Sanosuke justru malah memberikan obat untuk Kenshin itu kepada Kaoru dan memberitahu bahwa yang harus menyembuhkan luka-luka Kenshin adalah dirinya. Sesampainya di Kyoto, Kenshin kembali bertemu dengan Misao. Misao mengajak Kenshin ke sebuah penginapan milik kerabatnya. Kenshin kemudian diperkenalkan dengan pemilik penginapan yang bernama Okina. Ternyata, Okina adalah mantan seorang ninja pengintai atau biasa disebut Oniwa Banshu di bawah pemerintah era Shogun sebelumnya. Ia diperintahkan menyamar menjadi pemilik penginapan bersama dengan Misao dan yang lainnya. Okina memperingatkan Kenshin tentang seorang pria bernama Aoshi, di mana Aoshi ini adalah mantan ketua Oniwa Banshu. Dahulu, pada saat Shogun sudah digulingkan, semua anak buah Aoshi telah dieksekusi mati. Karena hal tersebut, Aoshi menaruh dendam terhadap Battosai. Sebab menurutnya, Battosai adalah orang terkuat yang telah membuat lahirnya era baru sehingga para anak buahnya dieksekusi mati. Kenshin memberitahu tujuannya ke Kyoto adalah untuk menghentikan Shishio. Kenshin juga meminta bantuan kepada Okina untuk mencari seseorang bernama Araishaku yang tak lain adalah orang yang menempa pedang bermata terbalik miliknya. Di markas Shishio telah hadir salah satu dari anggota 10 pedang yang bernama Cho. Cho memberitahu Shishio bahwasanya Kenshin sedang mencari pedang baru. Akhirnya, Kenshin mendapatkan informasi tentang Arai. Tetapi sayangnya, Arai ternyata sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Kenshin pun mengunjungi makam Arai dan kembali mengingat tentang masa lalu mereka. Dahulu, Arai memberikan sebuah pedang bermata terbalik kepada Kenshin agar Kenshin bisa memulai era baru tanpa harus membunuh. Setelahnya, Kenshin pergi mendatangi kediaman anak dari Araishaku, yaitu Arai Seiku. Kenshin meminta bantuan kepada Seiku agar membuatkannya sebuah pedang. Namun sayang, Seiku telah berhenti menjadi seorang penempa pedang. Dikarenakan ia berpikir jika pedang buatannya hanya akan digunakan untuk membunuh orang lain. Kenshin pun menghormati keputusan dari Seiku dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Tak lama setelah Kenshin pergi, kediaman Seiku kedatangan salah satu 10 pedang yaitu Cho. Tujuan Cho datang ke tempat itu adalah untuk meminta pedang terakhir buatan ayah Seiku. Karena tak ada pilihan lain, Seiku langsung bergegas meminta bantuan kepada Kenshin karena anaknya telah disandra oleh Cho. Kenshin pun lanjut mendatangi Cho yang sedang berada di sebuah kuil bersama anak Seiku. Kemudian terjadilah pertarungan antara Kenshin melawan Cho. Di sisi lain, Kaoru dan Yahiko yang telah sampai di Kyoto mendengar kabar bahwa telah terjadi pertarungan antar samurai di sebuah kuil. Mereka pun segera ke sana karena berpikir bahwa orang yang sedang bertarung itu adalah Kenshin. Dalam pertarungan tersebut, Kenshin hanya bertarung dengan sarung pedang miliknya. Sementara Cho menggunakan 2 pedang pembantai buatan Araishaku. Seiku yang melihat pertarungan mereka berencana untuk membantu Kenshin dan pergi ke sebuah gudang untuk mengambil pedang terakhir milik ayahnya.
Setelah kembali ke kuil, Seiku langsung memberikan pedang terakhir buatan ayahnya kepada Kenshin. 父の最後の一振りです。 やっぱりやったようやな。 Cho mulai mencoba memprovokasi Kenshin dengan mendatangi anak Seiku untuk kemudian ia bunuh. Kenshin yang mengetahui hal tersebut bergegas mengeluarkan jurus Hiten Mitsurugi miliknya dan langsung menebas leher Cho. Kaoru yang juga berada di sana merasa panik sekaligus ketakutan karena Kenshin akan kembali menjadi seorang pembunuh. Namun untungnya hal itu tidak terjadi. Sebab Kenshin tidak menyadari jika pedang yang ia pakai itu adalah pedang bermata terbalik seperti punyanya dahulu. Akibatnya, Cho tidak tewas sehingga dengan ini Kenshin tak kembali menjadi seorang pembunuh. Di ruang tahanan, Cho diinterogasi oleh pihak kepolisian agar dirinya mau memberitahu apa yang sedang direncanakan oleh Shishio. Cho memberitahu bahwa Shishio akan membakar Kyoto pada malam hari. Setelah mengetahui informasi tersebut, semua pasukan pun mulai bersiap-siap untuk berperang. Dari mulai pasukan kepolisian, pasukan ninja Oniwa Banshu, hingga Kenshin. Demi keamanan masyarakat, pihak kepolisian juga memerintahkan kepada para penduduk untuk tidak keluar rumah karena kondisi Kyoto sedang dalam keadaan darurat. Ketika sedang berada di penginapan, Kaoru dan Yahiko meminta izin kepada Kenshin agar mereka berdua bisa ikut berperang bersamanya. Dikarenakan Kaoru terus mendesak, maka dengan terpaksa Kenshin pun mengizinkannya. Akan tetapi dengan syarat, mereka harus berhati-hati karena nantinya akan banyak korban yang berjatuhan. Di lain tempat, Shishio beserta pengikutnya juga bersiap-siap dalam kondisi untuk melakukan peperangan. Tak berselang lama, perang pun dimulai dengan tanda kembang api di langit Kyoto. Terlihat, pasukan Shishio membawa obor api raksasa untuk membakar Kyoto. Tanpa menunggu lama, pihak kepolisian langsung bergerak dan menembaki mereka semua. Kenshin dan Saito mulai bergerak untuk ikut dalam peperangan. Di sisi lain, Kaoru dan Yahiko berusaha untuk melindungi rumah warga agar tidak dibakar oleh pihak musuh. Dalam peperangan ini, Sanosuke juga hadir dan ikut bertarung melawan pasukan Shishio. Di markas ninja Oniwa Banshu, Okina bertemu dengan Aoshi yang sedang mencari keberadaan Kenshin sang Batosai. Ia datang ke markas Oniwa Banshu karena mendapat informasi bahwa Batosai sedang berada di tempat itu. Tentu, Okina tidak mau memberitahukan tentang keberadaan Kenshin. Lalu, pertarungan sengit pun tidak terhindarkan lagi antara Okina dengan Aoshi. Pada duel ini, Okina terus mencoba menyadarkan Aoshi yang telah tenggelam pada rasa haus akan balas dendam yang menurut Okina sendiri sudah jatuh begitu dalam. Di medan perang, Misao yang sedang bertarung mendapatkan informasi tentang kehadiran Aoshi di markas Oniwa Banshu. Tanpa pikir panjang, ia segera pergi ke sana untuk menemui Aoshi. Sesampainya di markas Oniwa Banshu, Misao langsung dikejutkan dengan penampakan Aoshi yang telah membunuh Okina. Di sisi lain, akhirnya Kenshin bertemu dengan Shishio.
Setelah Kenshin mengejarnya, ternyata itu hanyalah sosok tiruan Shishio yang digunakan untuk mengecoh Kenshin. Sanosuke datang ke tempat itu untuk membantu Kenshin menghadapi para tiruan Shishio itu. Setelah semua perjuangan yang mereka lakukan, akhirnya peperangan dimenangkan oleh pihak kepolisian dan yang lain. Sayang, rasa lega mereka atas kemenangan tersebut tidak berlangsung lama. Dikarenakan Kenshin mulai merasa ada yang ganjil dalam peperangan itu. Menurutnya, peperangan di tempat tersebut berjalan terlalu mudah. Kemudian, ia kembali teringat jika Shishio memiliki dua tujuan, yaitu untuk menghancurkan Kyoto dan menggulingkan pemerintahan yang baru. Tak berselang lama, akhirnya mereka sadar bahwa tujuan utama Shishio adalah Tokyo dan bukannya Kyoto. Saat hendak pergi, Kenshin melihat Kaoru yang telah diculik oleh Sojiro. Tanpa pikir panjang, Kenshin segera bergegas untuk mengejar Sojiro. Kenshin berhasil mengejar Sojiro hingga sampai ke sebuah pelabuhan. Sesampainya ia di sana, Kenshin langsung masuk ke kapal untuk menyelamatkan Kaoru. Ternyata, Shishio menangkap Kaoru dengan tujuan untuk membangkitkan kembali sisi kejam Kenshin sebagai Himura Batosai sang pembantai. Kenshin yang tersulut api emosi sekaligus amarah mencoba bertarung seorang diri melawan pasukan 10 pedang beserta Shishio. Secara tak terduga, salah satu bawahan Shishio menjatuhkan Kaoru ke dalam laut. Alhasil, Kenshin yang melihat itu langsung menghentikan pertarungannya dan segera melompat ke dalam laut demi menyelamatkan Kaoru. Sayangnya, Kenshin gagal menyelamatkan Kaoru. Malahan, ia justru terseret arus ombak sampai ke tepi pantai yang tidak tahu entah berada di mana. Tak lama berselang, Kenshin yang terdampar di pesisir pantai ditolong oleh seorang pria misterius. Siapakah pria tersebut? Cerita ini pun akan berlanjut ke film ketiga Rurouni Kenshin yang berjudul Rurouni Kenshin The Legend Ends. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan film kita kali ini. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam proses penceritaan saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.